Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai VLAN pada perangkat yang menggunakan Switch OS. Penasaran bagaimana konfigurasinya? Jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Oke, jadi produk Mikrotik yang menggunakan Switch OS itu ada perangkat CSS atau Cloud Smart Switch dan juga ada CRS 300 series. Untuk perangkat CSS series itu ada perangkat CSS 106 atau mungkin teman-teman kenal dengan RB260GS atau RB260GSP. Perbedaannya kalau yang RB260GSP itu terdapat PoE out. Nah, jika teman-teman membutuhkan port atau interface yang banyak, teman-teman bisa menggunakan CSS 300 series. Oke, untuk yang kedua, perangkat yang menggunakan Switch OS itu ada yang namanya CRS 300 series. Biasanya perangkat CRS itu menggunakan operating system router OS. Namun untuk perangkat CRS 300 series, di dalamnya terdapat dua operating system alias dual boot. Jadi teman-teman bisa memilih mau menggunakan operating system router OS atau mau menggunakan operating system Switch OS. Teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk konfigurasi VLAN pada CRS 300 series, konfigurasinya sama seperti VLAN pada router board. Teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya. Sedangkan untuk konfigurasi VLAN pada Switch OS 300 series, nah caranya gimana? Nanti akan kita bahas pada video tutorial kali ini. Perangkat-perangkat tersebut bisa teman-teman dapatkan di website citraweb.com. Oke, untuk contoh kasus di sini kita punya main router dan juga kita punya switch distribusi. Di router main router ini Ether 1 terhubung ke internet, kemudian Ether 2 ini nanti terhubung ke switch distribusi. Jadi di Ether 2 ini nanti di dalamnya terdapat beberapa VLAN. Jadi nanti saya mau pakai VLAN 10 dan juga VLAN 20 di dalam Ether 2. Kemudian di switch distribusi, Ether 1 ini nanti sebagai trunk portnya. Jadi Ether 1 nanti di dalamnya ada VLAN 10, ada VLAN 20. Kemudian di Ether 2 nanti sebagai access port. Di dalamnya terdapat VLAN 10, kemudian Ether 3 sebagai access port. Di dalamnya VLAN 20. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan perangkat CSS 106.5G1S atau biasa dikenal dengan RB260GS. Nah, untuk konfigurasinya, kita pertama konfigurasi di sisi main router dulu. Kita bisa remote routernya. Ini dia main router saya menggunakan RB450GX4. Kita bisa remote. Jadi di router ini sudah terdapat basic config. Saya sudah aktifkan DHCP client untuk Ether 1 yang ke arah internet. Kemudian saya juga sudah aktifkan firewall NAT supaya perangkat-perangkat di bawahnya nanti bisa terhubung atau bisa terkoneksi ke internet. Nah, di sini yang pertama di main router kita konfigurasi VLAN. Kita tambahkan interface VLAN di sini. Masuk ke menu interface sebelah kiri. Kemudian kita klik plus, kemudian tambahkan VLAN. Nah, di sini kita mau buat VLAN 10. Untuk VLAN ID-nya 10, interface-nya di interface Ether 2, sesuai dengan topologi di awal tadi. Kita bisa play. Oke, kemudian kita tambahkan lagi VLAN 20. Untuk VLAN ID-nya juga sama 20. Di interface berapa? Di interface Ether
2. Kita klik apply, oke. Kemudian untuk kebutuhan remote, saya di sini tambahkan satu VLAN lagi, yaitu VLAN 99 misalnya. VLAN ID 99 di interface berapa? Sama, di interface Ether 2. Nah, setelah menambahkan VLAN, maka langkah selanjutnya teman-teman bisa tambahkan IP address untuk setiap VLAN-nya. Di sini untuk VLAN 10 saya menggunakan IP 10.10.10.1/24 di Ether berapa? Di Ether VLAN, di interface VLAN. Kita apply, kemudian kita copy, kita buat lagi, yaitu VLAN 20. Saya menggunakan IP 10.10.20.1/24 di interface VLAN 20. Apply, kemudian kita buat lagi satu lagi untuk kebutuhan remote atau kebutuhan manajemen switch nanti. Jadi kita tambahkan alamat IP sebagai contoh, di sini saya pakai 10.10.99.1 di interface VLAN 99. Kita bisa play, oke. Jadi ada 3 alamat IP tersendiri untuk 3 VLAN. Kemudian kita tambahkan DHCP server. Kita tambahkan DHCP server, DHCP setup di interface VLAN 10. Kita tambahkan. Oke, kita tinggal next aja. Oke, sukses. Kemudian kita buat lagi untuk VLAN 20. Kita next lagi. Oke, sudah sukses. Kita udah buat alokasi DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, jadi konfigurasi di sisi main router seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya nanti di lapangan untuk VLAN 10 itu hotspot, VLAN 20 DHCP, seperti itu juga bisa. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi di lapangan nanti. Kemudian yang kedua, kita konfigurasi untuk perangkat CSS ini. Kita bisa remote perangkatnya. Kita pasang di Ether 2. Kita close winbox-nya. Kemudian kita buka lagi. Untuk meremote CSS ini kita tidak bisa menggunakan winbox, tetapi menggunakan webfig. Karena perangkat CSS ini masih default konfigurasi, kita bisa konfigurasi alamat IP di laptop menggunakan IP static terlebih dahulu. Change adapter, kemudian di sini klik kanan, properties, kemudian IP versi 4, kita setting menggunakan alamat IP yang satu segmen 192.168.88.2 misalnya. Untuk subnet masknya kita pakai 255.255.255.0. Kita bisa oke. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasi perangkat CSS ini 260GS ini. Kita klik alamat IP-nya. Tadi kita sudah setting IP di laptop menggunakan static IP, menggunakan IP yang satu segmen, kemudian connect. Nah, jadi seperti ini. Untuk meremote perangkat mikrotik yang menggunakan operating system Sweet OS. Untuk username dan passwordnya menggunakan username dan password default, yaitu username admin, passwordnya kosong. Kita bisa login. Untuk membuat VLAN kita bisa masuk ke dalam menu VLAN. Kemudian kita tentukan
di sini yang sebagai trunk port yang mana. Di sini Ether 1 sebagai trunk port. Di dalamnya terdapat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa pilih take, only take. Kemudian sebagai akses portnya di Ether 2 dan Ether 3, kita bisa pilih only untake dan only untake. Kemudian kita tentukan Ether 2 ini atau port 2 ini menggunakan VLAN berapa. Di sini saya menggunakan VLAN 10. Untuk port 3-nya menggunakan VLAN 20. Kemudian kita apply. Kemudian kita masuk ke menu VLAN sebelahnya ini. Oke, untuk tab VLAN kita bisa tambahkan sesuai dengan topologi tadi, misalnya VLAN 10. Untuk port 1 ini sebagai trunk portnya, kita bisa gunakan add if missing. Kemudian Ether 2 sebagai akses portnya, kita gunakan always strip. Kemudian port yang tidak terpakai kita bisa pilih not a member. Nah, kemudian kita juga tambahkan untuk VLAN 20, trunk portnya di Ether 1 menggunakan add if missing. Kemudian port 2-nya tidak terpakai. Nah, port 3 ini sebagai akses port Ether 20. Kita bisa pilih always strip. Kemudian port 4 tidak terpakai, port 5 tidak terpakai, SFP juga tidak terpakai. Kemudian kita tambahkan satu lagi VLAN 99 untuk kebutuhan manajemen atau kebutuhan remote switch. Jadi di sini kita trunk portnya kita tambahkan atau kita gunakan add if missing. Kemudian untuk akses portnya tidak perlu kita tentukan. Kemudian kita play. Kemudian kita balik lagi ke tab VLAN, kita aktifkan VLAN filtering. Di VLAN mode kita bisa pilih enable untuk Ether 1, di Ether 2 kita juga pilih enable, di Ether 3 kita juga pilih enable. Kemudian untuk VLAN headernya, karena Ether 1 ini sebagai trunk port, kita pilih add if missing. Kemudian Ether 2 dan Ether 3 sebagai access port, kita pilih always strip dan always strip. Kemudian apply. Kemudian kita sesuaikan alamat IP dari switch ini, kita ganti, kita ubah menggunakan IP statik aja, 10.10.99.2. Kemudian kita bisa apply. Jadi konfigurasi switch OS cukup seperti itu. Kemudian untuk tahap pengujian, kita bisa coba aktifkan DHCP client pada laptop saya. Kita coba gunakan Optane di sini. Kita cek adapter. Kemudian untuk interface Ethernetnya, karena tadi kita sempat mengubah menggunakan alamat IP statik, kita bisa coba gunakan Optane. Oke. Nah, di sini saya sudah mendapatkan alamat IP. Kita bisa cek alamat IP-nya sudah sesuai dengan alokasi di router atau belum. Jadi di sini saya menggunakan Ether 2, seharusnya saya mendapatkan alamat IP 10.10.10.x. Kita bisa cek. Klik kanan, status. Kemudian detail. Nah, ini di sini saya sudah mendapatkan alamat IP 10.10.10.254. Kemudian untuk pengujian yang kedua, kita bisa coba gunakan Ether 3. Apakah kita sudah mendapatkan alamat IP yang sesuai atau belum? Nah, di sini kita juga bisa klik kanan, status, kemudian detail. Ternyata di sini saya sudah mendapatkan alamat IP yang sesuai. Kemudian kita bisa
coba untuk nge-remote perangkat SweetOS. Karena tadi kan IP-nya sudah diganti tuh, sudah bukan pakai 88.1. Kita bisa remote menggunakan alamat IP 10.10.99.2, alamat IP yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini kita juga memiliki akses ke dalam SweetOS. Kemudian kita juga memiliki akses untuk ke main routernya. Nah, ini dia. Oke, jadi demikian konfigurasi VLAN pada perangkat CSS 106 series atau RB260GS ini. Konfigurasinya cukup simpel. Di main router teman-teman buat beberapa interface VLAN, kemudian dikonfigurasi di sisi switch di CSS ini teman-teman tentukan yang menjadi trunk port ether berapa, yang menjadi access port ether berapa. Untuk kasus kedua ini topologinya masih sama dengan yang tadi. Di sini saya masih menggunakan main router yang sama, namun yang membedakan di sini saya menggunakan perangkat CSS 300 series. Kalau tadi saya menggunakan RB260GS, nah sekarang saya menggunakan CSS 300 series. Jadi perangkat ini bisa menjadi opsi bagi teman-teman ketika membutuhkan switch yang memiliki port yang banyak. Nah, untuk konfigurasi VLAN pada SweetOS, untuk perangkat CSS 300 series, untuk perangkat CRS 300 series yang menggunakan SweetOS, konfigurasi VLAN-nya sama. Teman-teman bisa simak tutorial kali ini. Nah, di sini di main router saya tidak menambahkan konfigurasi apa-apa. Konfigurasinya masih sama seperti tadi. Di sini kita bisa langsung konfigurasi perangkat CSS ini. Karena perangkat CSS ini masih terdapat default konfigurasi, kita config lagi alamat IP statik pada laptop kita. Di sini klik kanan Open Network and Sharing Center, kemudian change adapter setting, kemudian interface Ethernet kita berikan alamat IP yang satu segmen, IP versi 4, kemudian gunakan alamat IP 88.2 misalnya. Kemudian untuk subnet masknya kita bisa pakai 255.255.255.0. Kemudian kita bisa oke. Kemudian kita bisa oke. Oke. Kita close dulu. Kita bisa remote perangkat CSS ini. Bisa menggunakan Winbox atau mau ketik langsung pada web browser. Sama saja. Nah, ini dia. Masih menggunakan username dan password default. Username admin, passwordnya kosong. Nah, untuk membuat VLAN, kita bisa masuk ke dalam menu VLAN. Tampilannya sedikit berbeda. Di perangkat CSS ini memiliki banyak port tentunya di sini. Nah, kita di sini tentukan port mana yang sebagai trunk port dan port mana yang sebagai access port. Nah, di sini Ether 1 sebagai trunk port kita bisa pilih only take. Kemudian untuk port 10 sebagai access port kita bisa pilih only untake, dan port 11 sebagai access port kita juga bisa pilih only untake. Kemudian port 10 menggunakan VLAN ID 10. Kemudian port 11 menggunakan VLAN ID 20. Kemudian bisa kita simpan, apply. Kemudian kita masuk ke dalam menu VLANs. Nah, di sini kita tambahkan seperti yang tadi, seperti RB260. Cuman tampilannya sedikit berbeda. Kita tambahkan VLAN 10. Kemudian member ini adalah portnya. Port 1, port 2, port 3, port 4, dan seterusnya. Nah, ini kita tentukan yang sebagai access port yang mana. Kita tentukan yang sebagai trunk port yang mana.
trunk portnya ada pada Ether 1, kemudian akses port ada pada Ether 10. Akses port ada pada Ether 10. Kemudian interface yang lain bisa kita matikan. Nah, sedikit trik, kita bisa untuk menonaktifkannya, kita bisa klik tekan, kemudian geser. Nah, seperti ini. Kemudian di sini port 11 tidak terpakai, kita bisa matikan. Jadi trunk portnya ada pada port 1 atau Ether 1, kemudian akses port ada pada port 10. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN 20, kita tentukan trunk port Ether 1, kemudian akses portnya ada pada Ether 11. Kita bisa matikan yang tidak terpakai. Bisa kita matikan. Kemudian untuk VLAN manajemen, kita bisa tambahkan satu lagi, yaitu VLAN 99. Kita tentukan trunk portnya Ether 1, kemudian interface yang lainnya tidak terpakai. Akses portnya tidak kita tentukan. Kemudian kita save apply. Kemudian kita aktifkan VLAN filteringnya, di mana di dalam menu VLAN. Jadi port 1 kita bisa pilih enable VLAN mode-nya. Kemudian port 10 kita juga bisa pilih enable, port 11 bisa kita pilih enable. Kita save. Kemudian kita konfigurasikan alamat IP pada CSS ini sesuai dengan VLAN yang sudah kita tentukan pada main router. Konfigurasi IP-nya 10.1.99.3 misalnya kita berikan. Di sini kita kasih alamat IP statik. Kemudian bisa kita save apply. Oke, untuk tahap pengujian kita bisa coba cek apakah alamat IP yang didapatkan laptop ini sudah sesuai atau belum. Nah, di sini saya menggunakan interface Ether 10. Berarti seharusnya saya mendapatkan alamat IP 10.10.10.x. Kita bisa coba klik kanan Open Network and Sharing Center, kemudian change adapter. Nah, interface Ethernet kita bisa klik kanan status, kemudian detail. Nah, di sini saya sudah mendapatkan alamat IP 10.10.10.254 sudah sesuai. Kemudian kita bisa coba ganti menggunakan Ether 11. Ether 11 ini VLAN 20, berarti nanti saya harusnya mendapatkan alamat IP 10.10.20.x. Kita bisa coba cek. Nah, alamat IP-nya juga sudah sesuai. Jadi konfigurasi VLAN seperti itu. Karena tadi kita menambahkan VLAN ID 99 untuk kebutuhan remote, kita bisa coba sudah berjalan atau belum. 10.10.99.3. Oke, jadi seperti ini konfigurasi VLAN pada perangkat CSS. Konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan perangkat RB260GS tadi. Untuk konfigurasi VLAN pada perangkat CSS 300 series, kemudian CRS 300 series, konfigurasi VLAN-nya itu sama aja. Oke guys, jadi sekian tutorial konfigurasi VLAN pada perangkat yang menggunakan Suite OS 2.0 ke atas. Bagi teman-teman yang ingin memiliki perangkat Mikrotik, teman-teman bisa kunjungi website kami yaitu citraweb.com. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi langsung dengan kami dan belajar tentang Mikrotik lebih dalam lagi, teman-teman bisa ikuti kelas training yang kami adakan. Untuk jadwalnya nanti ada di link berikut. Terima kasih sudah menonton.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan pada kolom komentar, dan supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi, teman-teman bisa share video ini di sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Mikrotik tutorial selanjutnya.